Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang verifikasi alat ukur sekunder. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Darin Fairuz, absen 6. Nama saya Dwinto Putra Wibisono, absen 7. Nama saya Lovely Maed, absen 18. Nama saya Marcella Febianka, absen 19. Nama saya Salsabila Aulia, absen 30. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, syarat, teknik, dan juga serta perhitungan dan kesimpulan. Sebelum masuk ke dalam pengertian kalibrasi dan verifikasi, saya akan menjelaskan. Kalibrasi, verifikasi, dan ketertelusuran penting karena produsen dan pelanggan dapat mengukur dengan ukuran yang sama sehingga suatu komponen dapat saling dipertukar. Kita akan ke pengertian. Apa sih kalibrasi dan verifikasi? Yang pertama, kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional. Sedangkan verifikasi adalah, menurut Dr. Sumardi, verifikasi adalah suatu proses di mana ditentukannya kesesuaian antara suatu laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut. Tujuan dari kalibrasi dan verifikasi adalah, yang pertama, untuk menentukan koreksi dan ketidakpastian pada alat gelas. Yang kedua, untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Yang ketiga, untuk menentukan penyimpangan kebenaran nilai konvensional menunjukkan suatu instrumen ukur. Keempat, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Yang kelima, menjamin dan meningkatkan nilai kepercayaan di dalam proses pengukuran. Di dalam kalibrasi dan verifikasi ada beberapa syarat di antaranya. Yang pertama, ada standar acuan. Standar acuan yang mampu merujuk kepada standar nasional maupun internasional. Contohnya Australian Standard, AS. Yang kedua, terdapat metode kalibrasi. Metode kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Contohnya BBIA. Yang ketiga, personil kalibrasi terlatih. Personil kalibrasi yang terlatih bisa dibuktikan dengan cara adanya sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Yang keempat, ada ruangan kalibrasi yang terkondisi. Ruangan atau tempat kalibrasi harus terkondisi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Yang kelima, alat berfungsi baik. Alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak supaya tidak mempengaruhi hasil kalibrasi atau verifikasi. Selanjutnya, kita akan ke teknik verifikasi alat ukur sekunder. Wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan memperagakan teknik verifikasi labu ukur. Selamat menonton. Alat yang diperlukan yaitu labu ukur, piala gelas,
botol semprot, neraca digital, termometer, pipet tetes, hair dryer, juga termometer ruang dan hygrometer. Pertama, pastikan memakai APD lengkap dan pastikan juga labu yang dipakai masih bagus dan ada tutupnya. Lalu bersihkan labu dengan asam krom dan biarkan selama sehari semalam. Jika belum bersih, gunakan KOH dalam alkohol. Lalu dikocok dan tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Setelah itu bilas dengan air suling dan teteskan alkohol agar labu cepat kering. Kemudian simpan labu di hair dryer dan pastikan bagian dalam juga bagian luar kering. Angkat labu dengan tisu. Isi logbook penimbangan. Timbang labu ukur kosong beserta tutupnya. Lalu isi labu ukur dengan air suling. Sampai 1 cm di atas tanda tera. Kemudian diseka. Dan himpitkan dengan cara disedot dengan pipet tetes sampai tanda tera. Lalu, timbang labu ukur berisi air suling dan tutupnya. Catat juga suhu ruang dan catat suhu air suling. Itulah data pertama kita. Untuk pengulangan kedua, agar efektif, tuang sedikit air yang ada di labu ke piala gelas, lalu isi kembali dengan air suling, seka, dan himpitkan. Timbang kembali labu ukur berisi air beserta tutupnya, catat suhu ruang, dan suhu air suling. Lakukan cara yang sama untuk pengulangan selanjutnya. Jika data sudah lengkap, masukkan data-data tersebut ke dalam rumus dan hitung hingga dapat toleransinya. Bandingkan dengan tabel acuan AS 21641978 dan simpulkan apakah alat tadi masih di kelas A atau tidak. Verifikasi labu ukur. Labu takar ditandai dengan kode TB yang artinya to deliver. Volume yang diukur adalah volume yang ditampung. Labu takar digunakan untuk mempersiapkan larutan dengan volume tertentu. Kapasitas dari labu takar yang sering digunakan adalah labu takar 50 mili, 100 mili, dan 250 mili. Namun, untuk keadaan tertentu, digunakan labu takar ukuran 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Selanjutnya, Alat yang dibutuhkan adalah neraca digital, wadah penampung, termometer, dan pipet volume. Langkah pertama adalah penimbangan bobot wadah kosong. Siapkan wadah penampung kering yang sudah dibersihkan dengan alkohol, timbang di neraca dan catat bobotnya. Selama penimbangan, wadah tidak boleh dipegang langsung dengan tangan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi pipet volume. Bilas pipet volume terlebih dahulu dengan air suling sebanyak 2 kali pembilasan. Pipet air suling melebihi tanda tera, lepaskan bulb dan tahan dengan jari, lalu seka pipet dan himpitkan air suling hingga tanda tera.
Pindahkan air suling ke wadah penampung dengan melepas jari, sambil dihitung waktu alirnya dengan stopwatch. Lalu catat sebagai data pengamatan. Timbang dan catat bobot penampung air yang telah berisi air pindahan. Catat tekanan, kelembapan, serta suhu ruang dan suhu air segera setelah Ukur penimbangan. tekanan. Catat sebagai data pengamatan. Lakukan verifikasi alat paling sedikit 5 kali pengulangan. Volume yang diukur adalah volume yang dikeluarkan. Pipet volume hanya memiliki satu tanda dan mengantarkan volume yang konstan. Dan kapasitas volume pipet volume beragam, namun yang paling sering digunakan dalam pekerjaan makro adalah pipet 10 ml, 25 ml, dan 100 ml. Selanjutnya ke verifikasi buret. Pada teknik verifikasi buret, langkah awalnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu buret, erlenmeyer, labu semprot, piala gelas, termometer, hygrometer, dan neraca digital. Serta bahan yang digunakan adalah kertas saring, kertas pengganjal, tisu, dan aquades. Selanjutnya, kita melakukan persiapan, yaitu lembar kerja disiapkan, kemudian kita mengidentifikasi buret dengan mencatat kapasitas, toleransi, suhu penunjukan, kelas penunjukan, dan skala terkecil alat. Dan selanjutnya, kita mencatat data kondisi lingkungan dengan mengisi suhu ruang, kelembaban, dan tekanan udara. Tahap kelembaban dan tekanan udara. Tahap selanjutnya adalah membersihkan buret dengan aquades. Kemudian membersihkan penampung air atau erlenmeyer dengan cara mengisi erlenmeyer dengan aquades sambil digoyang perlahan dan memastikan sudah bersih. Lalu aquades tersebut dibuang. Selanjutnya menimbang erlenmeyer dan dicatat sebagai bobot kosong.
Untuk uji skala 10 mili, langkah pertama, buret diisi Aquades. Kemudian, buret diseka dan dihimpitkan. Kemudian, Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer. Erlenmeyer yang berisi Aquades ditimbang. Lalu, suhu Aquades dicatat. Lakukan hal yang sama untuk pengulangan kedua sampai pengulangan kelima. Untuk uji skala 25 mili, buret diseka dan dihimpitkan. Kemudian, Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer. Selanjutnya, Erlenmeyer yang berisi Aquades ditimbang. Lakukan hal yang sama untuk pengulangan kedua sampai pengulangan kelima. Untuk uji skala 50 mili, buret diseka dan dihimpitkan. Setelah buret diseka, pasang stopwatch untuk menghitung delivery time. Kemudian, Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer. Selanjutnya, Erlenmeyer yang berisi Aquades ditimbang. Lakukan hal yang sama untuk pengulangan kedua sampai pengulangan kelima.
Pada teknik verifikasi buret, Buret ditandai dengan kode TD yang artinya to deliver. Buret digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Kapasitas buret beragam, namun yang paling sering digunakan dalam pekerjaan adalah buret 10, 25, dan 50 ml. Yang terakhir ada perhitungan dan kesimpulan. Perhitungan dan kesimpulan. Nah, jadi pertama di sini ada data verifikasi labu taka. Nah, pada tabel berikut telah ada angka-angka. Nah, di kolom pertama ada skala uji dengan satuan mili. Skala uji adalah kapasitas pada alat yang diverifikasi. Nah, pada data berikut, alat yang diverifikasi adalah labu takar dengan kapasitas 100 mili. Di kolom kedua ada ulangan. Terus di kolom ketiga ada bobot wadah kosong dengan satuan gram. Di kolom keempat ada bobot wadah plus air dengan satuan gram. Di bobot kelima ada bobot air yang dicari dengan bobot wadah air dikurang bobot wadah kosong. Lalu di kolom keenam ada suhu air suling. Dan di kolom ke-7 ada suhu ruangan dengan satuan Celcius. Lalu pengolahan data verifikasi labu takar. Pada pengolahan data verifikasi, untuk alat labu takar, pipet volume, dan buret, rumus-rumus yang digunakan hampir sama semua. Nah, yang pertama adalah koreksi tabel S1. Rumus yang digunakan adalah skala uji dikali nilai tabel S1 per 1000. Nilai tabel S1 didapatkan dari tabel yang sudah disediakan. Yang dicari menggunakan suhu suling. Nah, skala uji kan tadi udah ada nilainya di data yang sebelumnya. Lalu tinggal dikalikan, dihitung. 100 dibagi 1000 dikali 4,68 sama dengan 0,468. Koreksi yang kedua, koreksi tabel E3 sama seperti koreksi tabel E1 rumusnya. Lalu ada volume air. Volume air dicari dengan cara rata-rata bobot air ditambah hasil yang didapatkan dari koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3. Lalu didapatkan hasil volume air 99,9758. Lalu jika sudah didapatkan volume air, dihitung toleransi. Toleransi dicari dengan cara volume air dikurang skala uji. 99,9758 dikurang 100 dan mendapatkan hasil toleransi 0,0242. Hasil dari pengolahan data didapatkan data sebagai berikut. Tadi kan skala uji dengan satuan mili 100. Setelah itu rata-rata bobot air satuan gram 99,5128. Lalu koreksi tabel S1 didapatkan nilai 0,468. Koreksi tabel E3 didapatkan nilai min 0,005. Setelah itu rata-rata volume air 99,9758. Lalu toleransi didapatkan 0,0242
berarti tidak termasuk kelas A atau B. Lalu ada data verifikasi pipet volume, sama seperti yang verifikasi lebut akar. Di kolom pertama ada skala uji dengan satuan mili, yang berarti pipet volume yang diverifikasi adalah pipet volume berkapasitas 10 mili. Setelah itu di kolom kedua ada ulangan, di kolom ketiga ada bobot wadah kosong dengan satuan gram, di kolom keempat ada bobot wadah plus air, di bobot kelima ada bobot air yang dicari dengan cara bobot wadah air dikurang bobot wadah kosong, lalu ada suhu air suling, suhu ruangan, dan delivery time, waktu air. Lalu ada pengolahan data verifikasi pipet volume. Sama seperti yang lebut akar, pertama dicari koreksi tabel S1, skala uji dikali nilai tabel S1 per 1000. 10 per 1000 dikali 4,68 sama dengan 0,0468. Lalu koreksi tabel 3 dengan hasil 0,0005. Lalu dicari volume air. Dengan cara rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel 1 ditambah koreksi tabel 3 didapatkan hasil 10,0545 mili. Lalu dicari toleransi. Toleransi dicari dengan cara 10,0545 dikurang 10,0000. Dapatkan hasil toleransi sama dengan 0,0545. Lalu dicari waktu air. Dicari dengan cara ditambahkan semua waktu yang telah diperoleh, lalu dibagi dengan 5. Pokoknya dicari rata-ratanya. Lalu setelah perhitungan didapatkan hasil sebagai berikut. Tadi skala uji dengan satuan mili 10. Rata-rata bobot air dengan satuan gram 10,0082. Koreksi tabel S1 didapatkan hasil 0,0468. Koreksi tabel E3 didapatkan min 0,005. Rata-rata volume air dengan satuan mili didapatkan hasil 10,0545 dan toleransi 0,0545 termasuk ke dalam kelas B. Lalu ada data verifikasi buret. Skala uji di kolom pertama ada skala uji dengan satuan mili. Ada 10, 25, 50, berarti pada data verifikasi buret yang digunakan ada yang ukuran 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Lalu di kolom kedua ada rata-rata bobot air. Di kolom ketiga koreksi tabel S1. Di kolom keempat ada koreksi tabel E3. Di kolom kelima ada rata-rata volume air, dan yang terakhir ada toleransi. Nah, cara mencarinya dengan cara sebagai berikut. Pengolahan data verifikasi buret. Sama seperti yang dua sebelumnya. Dicari koreksi tabel S1. Yang pertama ini skala ujinya menggunakan yang 10, skala uji 10 mili. Lalu koreksi tabel 3, skala uji didapatkan hasil min 0,004. Lalu dicari volume air. Volume air rata-rata air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel 3 didapatkan hasil 9,9797. Lalu dicari toleransinya, didapatkan buret dengan toleransi 0,0203. Lalu verifikasi buret yang 25 mili, skala uji 25 mili. Dicari koreksi tabel S1-nya, lalu dicari juga koreksi tabel 3-nya. Volume airnya didapatkan hasil 25,0896, lalu dicari toleransinya.
Berarti didapatkan verifikasi buret dengan kapasitas 25 mili dengan hasil 0,0896. Lalu verifikasi buret yang berukuran 50 mili, pertama dicari koresitable E1-nya, lalu dicari koresitable E3-nya. Setelah didapat koresitable E1 dan E3-nya, dicari volume airnya, dan didapatkan hasil 50,1445. Lalu dicari toleransinya, dengan cara volume air dikurang skala uji, didapatkan hasil 0,1445. Lalu dicari rata-rata waktu air, sama dengan jumlah waktu air dibagi 5. Jadi didapatkan hasil 51,40 detik. Lalu kesimpulan. Dapat disimpulkan verifikasi pipet, volume, buret, labu takar dilaksanakan dengan metode gravimetri yang kapasitasnya ditetapkan berdasarkan berat air atau merkuri yang dipindahkan dan telah diukur temperatur cairannya. Setelah data yang diperoleh diolah menggunakan rumus tersebut, didapatkan bahwa pertama, labu takar yang diverifikasi tidak termasuk kelas A atau B. Pipet ukur yang diverifikasi termasuk ke dalam kelas B. Buret yang diverifikasi yang berukuran 10 dan 20 mili tidak termasuk kelas A atau kelas B. Tetapi buret yang berukuran 50 mili termasuk ke dalam kelas B. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.